Dan terus sentuh bahu teman, pegang bahu teman, pukul pelan-pelan lah. Tetap semangat kawan, bilang teman, tetap semangat kawan. Ada? Oke, silakan dulu. Baik, kita akan masuk ke materi berikut tentang public speaking. Kita akan lihat. Cantik di sana? Itu sudah. Bicara tentang public speaking, ini ada 6 pertanyaan yang akan menjadi penuntun untuk kita bicara tentang public speaking. Mulai dari mengapa manusia harus butuh berkomunikasi, karena bicara public speaking, bicara tentang komunikasi. Ada yang tahu public speaking juga beri bahasa apa ya? Oh, bahasa Inggris. Oh, belum tahu ya. Tapi artinya apa? Secara Arabia bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Public speaking artinya apa? Berbicara di depan umum atau keramaian. Betul sekali. Baik. Ada 6 pertanyaan yang akan menuntun kita pada pembahasan tentang public speaking yang saya ringkas menjadi 10 slide. Baik, kita lihat. Coba kamu nonton ini baik-baik boleh? Dong nonton dulu, habis itu dong kasih tanggapan bagaimana. Tidak bisa connect kan? Tidak dengar suara, sebentar. Belum capek. Bosku mah Tidak ada suara. Bahasa Latin, bahasa Jerman, ya ada beberapa bahasa. Nah, coba perhatikan di video, dia takut dengan moderatornya atau tidak, MC-nya atau tidak? Tidak. Suara tidak bisa kedengaran. Coba perhatikan.
Sudah? Baik. Kita lihat yang berikut. Bella dia selama berkomunikasi dengan pembicara tadi, pembicara lagi apa namanya MC tadi, dia takut atau tidak? Tidak. Gemetar atau tidak? Udah lucu saya. Karena senior suara, jadi kan dia bicara dalam bahasa tuh. Nah, contoh pada video tadi menunjukkan bahwa setiap manusia butuh komunikasi, berbicara dengan orang lain. Bahkan tanpa kita dengan orang lain di rumah, misalnya kita sendiri di rumah. Kamu di rumah biasa main HP atau tidak? Main HP. Butuh komunikasi toh? Maka itu dapat disimpulkan bahwa komunikasi sangat penting karena kita bisa berkomunikasi via handphone atau gadget sekalipun kita sendiri. Nah, alasan kenapa manusia butuh komunikasi. Yang pertama, komunikasi atau berbicara dengan orang lain itu penting supaya menyampaikan apa yang kita mau atau apa yang menjadi tujuan dari pemikiran. Katakan bahwa kegiatan penyampaian pesan berupa ide atau gagasan secara oral atau lisan. Berarti disampaikan melalui apa nih? Mulut. Bicara dengan mulut. Kalau dari hati ke hati itu nanti dia mau baca. Yang kedua, yang begitu cepat. Coba perhatikan ke depan tanpa. Yang kedua, bentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicaraan yang relatif terus-menerus. Continue berarti terus-menerus. Itu yang terjadi sekarang. Pembicaraan antara saya dan kamu. Kamu sekarang jumlah berapa nih? 55 itu sebanyak itu. Karena itu pengertian yang kedua, perhatikan ke depan. Pengertian yang kedua itu komunikasi antara saya pembicara satu orang dengan lebih dari yang mendengarkan lebih dari satu yang kamu sekarang jumlah 55. Sekarang kita lihat manfaat dari public speaking. Akan bermanfaat ini anak-anak. Nanti harus praktek kan, boleh kan? Senang tanpa habis praktek. Public speaking yang pertama ini punya manfaat yang pertama, mengurangi ketidaktahuan. Sebelum saya bawa materi, saya belajar kira di belakang sana. Kemudian yang kedua, mengurangi tekanan. Sabar tahan. Yang ketiga, memperbaiki hubungan. Artinya, misalnya kamu dalam kepemimpinan sebagai pengurus OSIS, kamu saling bertolak belakang karena pendapat yang berbeda. Misalnya ketua OSIS, dia punya ide berbeda dengan seksi apa, kamu seksi apa saja? Kerohanian misalnya. Seksi kerohanian itu mau refleksi. Ketua mau selalu refleksi. Langsung saja. Nah, dengan demikian maka untuk yang berbicara ketika ada pidato, bicara ketika sampaikan. Contoh tadi materi ada pastor, bapak guru, lalu bapak guru, ibu guru, lalu setelah ada berikut saya, nanti setelah itu siapa lagi yang bawa materi. Yang menjadi masalah ketika orang berbicara di depan umum itu yang pertama ini grogi, nervous atau kecemasan, grogi. Lalu yang kedua, orang tidak tahu teknik berpublic speaking. Orang tidak tahu bicara depan umum mana contoh, kamu bertanya, contoh itu sudah public speaking. Bagian dari public speaking, bicara depan umum misalnya. Kamu bertanya ketika saya selesai materi, pastor selesai materi, mana baru benar selesai materi, kamu bertanya. Kamu bertanya begini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya bertanya,
Itu bukan sikap public speaking yang baik. Itu menunjukkan bahwa kamu tidak punya teknik penguasaan public speaking. Nanti kita praktek setelah ini. Yang ketiga, persoalan yang ketiga sering terjadi adalah tidak menguasai materi dalam berpublic speaking. Yang berikut, kita lewat saja. Nah, cara mengatasi ketakutan ketika berbicara depan umum. Yang pertama, kita harus menyiapkan apa yang kita mau sampaikan. Misalnya kalau kamu mau bertanya, tidak bisa bicara dengan lancar, boleh tulis dulu. Tulis dulu di kertas, lalu mulai latihan. Setelah itu, kamu praktek. Ketika giliran disuruh bertanya, maka kita bertanya. Jangan ke 5D. Tahu 5D? Apa tuh 5D? Duduk, diam, dengar. Datang, duduk, diam, dengar, dan itu 5D. Yang kedua, kita mencari pengalaman dalam setiap kegiatan-kegiatan. Jadi kalau ketua OSIS